bersama temukan inovasi, mengubah bunda jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa. Hahaha. Ya, 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 ya. Ya, ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan kalau tadi tentang pengalaman Bapak Ibu dalam mendampingi anak, lalu juga cerita seru. Kalau saat ini saya ingin menanyakan tentang tips-tips apa sih yang Bapak Ibu lakukan ketika anak itu tidak mau atau tidak bersemangat dalam melakukan kegiatan di rumah. Baik, ya, terima kasih Bu Lina. Sebetulnya ya kalau tips itu ya kami menyesuaikan. Akhirnya kan menyesuaikan dengan anak-anak itu. Artinya lalu kan kita juga dituntut untuk belajar. Hanya kan kadang-kadang kita terperangkap pada konsep sebagai orang tua. Ya kan kita kadang-kadang kita itu yang malah terperangkap dalam konsep orang tua. Dan kok kayaknya malah ibunya atau orang tuanya yang harus mengumpulkan tugas ya. Padahal kan bukan tugasnya orang tua atau bukan tugasnya ayah atau ibunya, tapi tugas anaknya itu kan. Malah mungkin bisa saja nanti tergoda untuk membuatkan tugas anaknya, padahal kan bukan itu yang dimaksudkan, bukan itu. Kalau kami itu, kalau saya itu secara pribadi ya agak membebaskan. Artinya juga justru ketika ini pengalaman bagi saya itu bagaimana menjadi teman bagi anak begitu ya, menjadi teman bagi anak itu. Ketika kami punya kebiasaan, kalau Stella dan Oksi itu punya kebiasaan kalau malam itu minta dibacakan buku cerita gitu kan. Lalu ya dari situ juga bisa belajar mengenal huruf, mengenal angka secara lebih lanjut. Jadi termasuk juga tadi mengapa ada perbedaan pelafalan antara huruf A dengan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Lalu yang lain-lain itu ya tips ya, sejauh kami tahu kalau dalam penulisan buku anak itu kan memang dari kelas 1 sampai kelas 3 kan tidak mengenal tanda baca. Ya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 kan tidak mengenal tanda baca, termasuk ya tidak mengenal tanda baca, lalu tidak ada huruf yang kapital, kemudian jumlah suku katanya dibatasi hanya 5 suku kata begitu, kalimat-kalimat pendek itu kan salah satu bagaimana supaya anak itu terbantu untuk mengetahui isi tertentu dari bahan bacaan begitu. Saya kira ini dari sisi penulisan, tetapi kalau kembali ke tadi tips itu ya sebetulnya kami itu membebaskan dalam tanda kutip sekali lagi situasi anak-anak itu, dan malah kadang-kadang juga karena kebanjiran pertanyaan malah kadang-kadang kami lupa itu apa yang harus kami catat itu. Nah, sebetulnya juga otokritik juga bagi kami sebetulnya kan perlu juga untuk menyiapkan semacam catatan harian untuk anak-anak kami itu kadang-kadang kan ya saking banyaknya, lalu baru ketika ada evaluasi dari pihak sekolah itu lalu kemarin tanya apa ya, lalu diskusi antara orang tua terjadi gitu kan. Lalu hal yang menarik juga akhirnya kelas Zoom itu menarik gitu, karena kebetulan saya ikut salah satu hari Kamis yang dilaksanakan ada kelas Zoom gitu. Jadi saya rumah saya itu serasa di TK betulan gitu kan. Karena suasana rumah saya itu jadi semakin riuh, lalu suara speaker di laptop saya keraskan, lalu semakin riuh, lalu saya semakin berada di tengah anak-anak gitu kan, dan saya terlibat di situ. Dan ini menurut kami juga menjadi salah satu kerinduan bagaimana anak terobati rasa kangen. Ternyata mereka kan juga sudah mulai muncul rasa kangen kepada teman-teman, kepada para bapak ibu guru, itu kan sudah mulai muncul rasa kangen, dan sedikit terobati dengan kelas Zoom yang dilaksanakan pada hari Kamis itu. Saya kira ini pengalaman-pengalaman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, Suster. Kami kembalikan, monggo. Ya, terima kasih Pak Ismulyadi. Wah, ini seperti di ruangan di TK ya Pak, merasakan menjadi anak-anak TK lagi. Wah, seru sekali. Dan terima kasih untuk tips yang diberikan untuk kami dan juga guru.
nanti kami juga akan semakin membuat suasana Zoom itu menjadi lebih seru lagi. Begitu, terima kasih. Sekarang saya mau mendengarkan dari orang tua Sekar, Bapak Nugroho. Monggo Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Ibu dulu. Ya. Ibu dulu. Boleh Pak, siapa dulu? Bisa, Bu. Jadi, terima kasih Bu Lina, Suster, Bapak Ibu semua. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa dalam mendampingi Sekar itu memang membangun mood-nya itu memang tidak terlalu susah. Maksudnya ya sebenarnya sih gampang-gampang susah. Tapi anak ini ketika dia sudah mood, ya dia semangat untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Jadi cara memancing Sekar itu adalah dengan kesukaannya. Dia itu sukanya lihat YouTube. Jadi nanti kalau dijanjeni, ya nanti kalau sudah selesai menyelesaikan tugasnya, kamu boleh nonton YouTube. Atau misalnya ketika dia minta sesuatu, ya kalau kamu sudah selesai menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan apa yang diminta sama Bu Guru, ya pasti akan Ibu Bapak Ibu kasih. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Bapak bisa menambahkan? Iya, beberapa kali misalnya agak mulai down gitu moodnya, saya lebih cenderung mengingatkan kembali ke komitmennya dia gitu. Misalnya dia sudah pernah benar-benar senang sekolah, artinya itu yang kemudian dia pegang loh. Kadang-kadang kalau misalnya mulai down itu, saya kembalikan lagi ke komitmennya gitu, lalu dia oh iya kan, seperti diingatkan begitu, lalu kembali lagi ke aktivitas yang seharusnya gitu. Selalu saya kembalikan kepada komitmen awalnya dia gitu, karena dia juga menyatakan menyatakan sendiri komitmen itu tidak atas karena kami dikte gitu, enggak, tapi mulai dari pertanyaan dulu dia menjawab, oke, itu kita pegang jawaban itu, untuk kemudian kita ingatkan kembali ke ketika sudah mulai tidak di realnya gitu. Begitu Bapak Ibu dan Suster. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi lebih ke mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat dengan Sekar. Terima kasih untuk tipsnya. Lalu monggo dari Pak Didit dan Ibu untuk menyampaikan tips atau masukan untuk guru-guru supaya menjadi lebih baik lagi. Monggo Bapak Ibu. Untuk tips mungkin tidak terlalu banyak untuk ibu guru lah, karena kita sama-sama saling mendampingi, dan mungkin kalau kita sampaikan secara proses berpikir itu lebih ruwet apa yang dialami ibu-ibu guru daripada kita yang menjalani gitu. Kalau kita sudah ada panduannya, patternnya, ya kita jalani sebisa mungkin. Jadi tipsnya banyak-banyak mohon maaf sama ibu guru karena telat mengumpulkan tugas, kadang-kadang absennya agak siang gitu. Tipsnya itu sih. Sama mungkin memang kita yang orang tuanya pada akhirnya harus berpikir kreatif, banyak muter otak juga. Jadi kayak saya pakai background di belakang ini supaya besok kalau ada kelas Zoom itu lebih semangat. Itu udah ditagih terus itu, untuk kapan aku pakai yang itu gitu. Ya ini akhirnya bisa dipakai, jadi dia nagih untuk kelas Zoom yang selanjutnya pakai tulisan yang ada namanya. Mungkin tipsnya kita lebih kreatif lagi untuk bagaimana menemukan cara-cara. Kalau tadi permasalahan mood, ya kita bagaimana mencari cara mood, atau lebih cermat seperti kata Pak Is tadi, lebih cermat dalam memperhatikan mood anak, kapan kita bisa mengajak dia untuk berdinamika. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Pak Didit. Atau bisa juga yang kami
pernah lakukan ya. Sebenarnya mungkin kelihatan kalau Bu Lina tahu proses kami dari yang kelas A dulu, Iya. termasuk yang malas, bukan malas ya, jarang mengumpulkan tugas dan absensi gitu. Sebenarnya pada akhirnya kami mencoba mengajak anak itu diskusi. Kalau kakak mau sekolah, maka kakak harus ada hal-hal yang harus dipenuhi gitu, termasuk tugas dan absen. Maka kita bikin kesepakatan sama si anak gitu. Terus ya walaupun nggak harus selalu tepat waktu, tapi setidaknya dari hari ke hari itu ada perkembangan baik gitu. Kalau kami sih gitu, tetapi tidak memaksa juga ke anak. Jadi kalau memang agak lagi ogah-ogahan juga kami tidak paksa, ya sudah. Mungkin memang karena sekolah online itu bagi dia sekolah pertama kali ya. Baik, gambaran awal itu kan sekolah ya di sekolah karena dia pernah diajak ke sekolah, ini sekolahnya. Dia berpikir dalam angannya dia itu, oh aku sekolah di sini gitu. Kalau akhirnya online itu kan jadi ada hal yang baru dan beda gitu. Dari harapan yang tadinya dia bisa ketemu teman-temannya, jadi itu walaupun ketemu secara daring, tetapi kan tetap feel-nya itu beda gitu. Nah, dan itu pun kami rasakan karena Aga itu kan sekarang ikut kelompok belajar di kampung. Nah, itu kelompok belajar membaca. Nah, itu tuh dia excited gitu, setiap kali berangkat dia selalu semangat gitu, karena memang mungkin bagi dia sekolah ya tatap muka, ketemu guru, ketemu teman-teman gitu. Tetapi kami mencoba berpikir kreatif itu supaya dia tetap enjoy walaupun sekolahnya daring, dia tetap mau sekolah, tetap pengen ikut kegiatan sekolah. Itu gimana caranya ya? Kami ajak diskusi. Kakak mau nggak? Kalau kakak nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kakak mau ya konsekuensinya memang harus ikutin sampai selesai, kerjakan apa yang sudah diberikan oleh guru gitu. Kurang lebih begitu sih. Saya kebanyakan dengan bapaknya ngajak diskusi Aga gitu. Jadi tetap melibatkan dia, karena kan ini sebenarnya tanggung jawab, lagi-lagi kami tekankan ini tanggung jawab dia sebagai dia yang sekolah gitu loh. Jadi tapi kami nggak memaksa sih, kalau memang lagi ogah-ogahan ya sudah gitu. Pada Gitu dasarnya sih. gini Bu, kita menggunakan bahasa kalau kemungkinan gitu loh. Jadi misalnya kalau Aga tidak mengerjakan ini, apa kemungkinannya. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan seperti itu. Jadi memang kita harus berpikir bahwa misalnya tidak mengerjakan, pilihannya nanti akan seperti ini. Kalau mengerjakan sekarang atau sekarang bisa diselesaikan, kemungkinannya seperti ini. Kemungkinan seperti itu sih sebenarnya yang kami sampaikan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Didit dan Ibu. Wah, ini banyak sekali tips-tips yang sudah diberikan. Pastinya sangat menarik sekali. Apalagi kemarin dari perjalanannya panjang ya, dari kelas A ke kelas B. Tetapi ternyata gurunya masih sama dengan saya. Jadi saya lebih tahu prosesnya yang dialami Bapak Ibu dalam mendampingi Aga. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ibu Weni, dari Mama Mikaela. Monggo Ibu. Oke, makasih Bu Lina. Kalau buat saya sih pagi-pagi nih, kalau moodnya Mikaela nih biasanya jual dulu Bu Guru sama Pak Gurunya lewat video-video yang dikasih nih. Mikaela nih dicari nih sama Bu Dila sama Pak Mul, mau lihat nggak videonya gitu. Nah, dia biasanya, oh ya mau apa sih, Pak Mul bilang apa, Bu Dila bilang apa gitu. Terus biasanya dia suka dengerin reply voice note-nya dari gurunya, atau kemarin ada dari kakak-kakak, itu bikin dia oh ya itu aku ya, katanya misalnya terima kasih Mikaela udah begini tuh dia ini aku, katanya dari Pak Mo, dari Budila, ya mau nggak mau harus disajenin dulu apa gitu.
dia Mikaela mau ngerjain tugas dulu atau mau ngapain dulu, aku misalnya mau main ini dulu mah, oh ya udah deh gitu. Terus yang paling penting juga saya ngerasa mood saya juga harus bagus sih sebenarnya Bu Lina. Kalau mood saya kurang bagus tuh jadinya tuh kayak nggak hidup aja gini, nemeninnya tuh kayak kurang, ya udah deh Mikaela mau apa, ya udah mama rekamin ya atau mama apain ya gitu, nggak full ngikutin dia, karena kan buat saya ngedampingin ya berarti ya kita juga ngelihat dia tuh ngapain, terus kita juga jadi belajar juga gitu ya. Kalau kadang ada pertanyaan ada apa, jadi kalau mood saya jelek juga kayak seadanya aja gitu nantinya. Makanya kalau misalnya lagi nggak enak moodnya ya biasanya saya ngapain dulu gitu, biar dia main dulu atau dia ngapain dulu yang dia suka, nanti kita balik lagi ya mau ngerjain ini enggak gitu, mau buat ini enggak gitu. Jadinya memang tarik ulur sih ya, kita cari waktu dia yang enak biar dia juga enjoy gitu. Soalnya kalau dia masih males-malesan juga kayaknya nggak dapet aja gitu nanti apa yang kita mau kerjakan gitu. Ya sementara sih itu ya, pokoknya dia harus moodnya enak, terus ngerjainnya juga jadi enak, kita juga harus enak gitu. Terus so far sih emang ya tugasnya sih ya lancar gitu, nggak terlalu susah, cuma memang yang harus bangun mood bagusnya. Terus apa ya, bener juga sih apa Pak Is itu bilang sering-sering bacain cerita sih, karena literasi dia dengar gitu. Jadi sekarang saya juga jadi sering nanya, Mikaela gantian dong, kan Mikaela udah dengar nih mama dongengnya, gantian dong ceritain apa sih gitu yang tadi Mikaela dengar gitu. Gak apa-apa cuma sedikit, karena biasanya mau tidur tuh saya dongengnya memang kakaknya kan juga suka minta diceritain, nggak terlalu panjang sih emang, dongengnya pendek-pendek pakai ekspresi segala macam tuh dia biasanya emang nyimak banget gitu sambil diem gitu, oh nyimak gitu. Ntar biasa saya tanya, mau ceritain nggak tadi mama cerita apa sih gitu, walaupun banyaknya seringnya bilang aku udah ngantuk tidur dulu ya gitu. Tapi kadang-kadang dia maulah cerita sedikit-sedikit gitu. Terus emang yang Bapak Ibu bilang juga kelas Zoom itu iya sih seru kelas Zoom itu. Memang bener serasa anak TK tuh berkumpul di dekat kita gitu ya, suaranya tuh, oh Pak mau Bodila, aku ini. Wah seru sih, emang seru banget. Terus tepuk-tepuk lah apa gitu. Jadi seneng sih ngelihat dia ini sama lihat teman-temannya ini lagi begini. Terakhir malah saya disuruh off kamera gitu. Mama agak geser, nanti kelihatan sama bu gurunya di Zoom. Kenapa nggak boleh nongol apa ya gitu. Oke, terima kasih Bu Weni tipsnya. Pengalaman kita itu menjadi pengalaman bersama. Pengalaman saya ternyata tidak menjadi pengalaman saya pribadi, tetapi menjadi pengalaman kebersamaan. Maka harapannya juga tumbuh dalam kebersamaan dalam hal mendampingi putra-putri kita di TK Eksperimental Mangunan. Demikian dari saya. Terima kasih. Tidak salah sekolah memilih jempol, bintang, dan mungkin akan ada istilah lain. Memang setiap anak adalah jempol dan setiap anak adalah bintang. Kita hanya perlu secara jeli membuka halangan-halangan atau katup-katup yang menghalangi dia menjadi jempol dan bintang. Gitu. Kalau buat saya suster tidak ada yang benar atau salah sih dalam menghadapi anak-anak, karena setiap orang tua kan berbeda ya. Kita nggak bisa bilang, oh cara ini kok begini, cara ini enggak. Setiap orang tua kan pasti yang tahu anaknya adalah orang tua itu sendiri, terus dengan semua latar belakangnya, semuanya kembali ke kondisi masing-masing. Nggak bisa kita bilang salah atau benar, kita yang paling benar, enggak. Semua hebat, semua punya cara tersendiri menghadapi anak-anak, makanya anak-anak kita juga hebat pokoknya. Kalau dari saya tidak terlalu banyak suster, cuma mungkin kalau penggunaan kata jempol, mungkin ada telunjuk, jari tengah, terus jari manis dan kelingking juga bisa dipakai, karena mereka masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Iya, terima kasih Pak. Bintang juga ada matahari, ada
yang lain-lain juga. Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ini Pak Didit. Pak Didit minta tema yang lain lagi tentang jari ini. Jari telunjuk dan yang lain-lainnya. Iya, Tapi itu ide jempol itu emang masuk di saya sih, Suster. Jadi kalau misalnya ini Mikaelan mulai agak-agak melenceng atau agak-agak apa, bisa dipanggil tuh, anak jempol mana nih, anak jempol, yang ininya mana nih jempol, bisa dijual tuh kata jempol, dan dia langsung, aku jempol. Iya. Lumayan menjual ya anak jempol ini. Media semacam ini terus berlanjut. Artinya dengan kondisi semacam ini, kita sebagai warga sekolah, semua bisa menjadi merasa saling memiliki dan setara, termasuk dengan anak-anak juga. Dan kondisi-kondisi hal yang baru ini informasinya lebih cepat. Mungkin itu saja, jadi media semacam ini, pertemuan melalui Zoom untuk saat-saat ini menjadi hal yang penting buat kita semua. Saya tidak sendiri gitu ya menghadapi anak-anak ini ya, dan kita harus menjadi orang yang dewasa. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak, jangan sampai kita lebih jadi anak-anak daripada anak kita gitu. Kita adalah di posisi orang yang dewasa. Memperlakukan anak itu selayaknya dia seorang individu gitu. Memberikan hak dia untuk menentukan pilihan apa, dari bajunya, dari dari dia nyisir rambut, ya apa aja, sampai pilihan belajar pun kita serahkan. Saya belajar ini dari filosofi Montessori sebenarnya. Jadi saat saya membaca buku itu, saya benar-benar disadarkan gitu ya, bahwa saya tidak boleh banyak interrupt dengan anak. Dan ketika saya harus melakukan sesuatu, saya minta izin ke dia, dan saya pun berterima kasih jika dia mau melakukan apa yang saya minta. Jadi yang sopan bukan hanya anak aja, kita juga harus sopan. Gitu. Jadi kita benar-benar memperlakukan dia sebagai seorang individu gitu ya, meskipun kecil. Bebas tapi tetap bertanggung jawab. Jadi sharing ini nih saya merasa ada temannya gitu loh, tidak sendirian gitu kan, apalagi zaman pandemi gini ya. Jadi rasanya kok capek banget sih gitu, kadang mikirnya seperti itu. Tapi setelah di antara ibu-ibu ini ternyata ada yang yang luar biasa gitu, Mama Deos yang luar biasa juga si Deos, atau yang lainnya, ada kemajuan, ada ya, setiap anak emang ada kelebihan dan kekurangan, dan itu menjadi ciri khas dari anak-anak tersebut gitu loh. Jadi saya seneng banget. Semoga saya tetap melihat sharing-sharing para mama dan papa-papa ini luar biasa. Jadi dari cerita Bu Nova, Pak Bayu, Mama Eli, saya belajarnya gini, wah ada 3 orang tua hebat di sini dengan tantangannya masing-masing ya, dengan tantangan dari Bu Nova yang luar biasa, lalu Mama Eli ulet ya, jadi wah belajar ini, belajar itu, lalu telaten gitu kayaknya makni gitu, terus Pak Bayu juga punya strategi yang mungkin saya sendiri kalau punya anak yang mungkin seperti Tara yang independen seperti itu luar biasa. Mungkin saya akan habis kesabaran kalau saya. Jadi saya belajar dari ini ada 3 orang tua hebat dan saya pasti juga bisa jadi orang tua hebat seperti Bapak Ibu semuanya. Itu sih. Jadi ya yakin bisa lah, kita sama-sama belajar gitu. Ya, saya juga senang sekali Suster dengan adanya sharing-sharing begini. Jadi kita semua jadi tahu gimana untuk menghadapi anak-anak yang lain itu. Ya. Jadi kita tetap harus semangat, dan yang saya petik dari sini kita itu nggak boleh
memaksakan kehendak kita pada anak. Biarlah anak memilih sendiri apa yang dia inginkan. Jadi sering-sering aja dengan Bapak Ibu yang lain sharing-sharing begini, Sister. Ya. Mungkin itu aja. Ya. Memacu semangat ya, untuk memacu semangat anak. Biasanya kami sudah menyiapkan makanan kesukaannya, ya, satu makan kesukaannya. Jadi ketika mulai turun, oh Yupi, yuk nanti satu Yupi ya, atau kita bikin popcorn dulu, gitu. Itu kesukaannya Keira. Jadi makan kesukaan baik untuk anak sama orang tuanya. Orang tua penting untuk menyiapkan sesuatu untuk meningkatkan mood orang tua juga ya, supaya kita nggak capek. Jadi kalau saya suka coklat, saya siapkan coklat, seperti itu. Lalu selain itu masih untuk meningkatkan semangat, feedback dari guru itu juga salah satu pemicu semangat, terus terang. Jadi ketika anak itu belum dikomentari karyanya, itu biasanya akan menanyakan terus. Jadi ketika kami mau memberi semangat, ayo gurunya sudah nunggu loh, nanti biar dikomentari, seperti itu. Yang kedua, lalu yang ketiga untuk semangat lagi, biasanya, terus saya juga belum melakukan ini, tapi biasanya papanya Keira sama Keira punya seperti yel-yel, tos, yang kalau saya hanya mengamati ya, itu ya sih beda rasanya. Wajah anak itu bisa lebih ceria lagi, lebih ya lumayan berkurang lah tertekannya gitu. Mungkin Keira bisa yel-yel sama apa? Coba yuk, kita yuk gimana? Seperti itu. Biasanya aku moodnya ceria lagi gitu, semangat lagi. Keren banget. Yel-yelnya ya. Mungkin kalau dari saya satu hal lagi itu untuk menambah semangat anak supaya mau melakukan ya lebih semangat, karena ya seperti tadi ya, kita coba mengenal anak. Jadi yang saya tahu Keira itu suka dandan, ya, ya suka dandan. Jadi seperti waktu menari kemarin, itu mungkin agak turun moodnya, mungkin karena udah sore atau apa, karena siangnya juga banyak aktivitas capek. Saya bilang, ayo nanti mama dandanin pakai itu loh, pakai cepol, pakai pita, pakai bunga-bunga itu, langsung semangat, Suster, Bapak Ibu. Jadi seperti itu sih, kuncian anaknya itu dipakai seperti itu. Itu sih mungkin papanya kita punya tambahan lagi ya. Lupa. Mungkin juga bisa memperlihatkan karya teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas yang kita bisa lihat. Kita lihatkan ke anak kembali. Ini loh temannya udah bikin ini, dia langsung semangat lagi. Akhirnya juga mau gitu, semangat lagi, dia ngerjain lagi gitu. Kalau dulu sih waktu awal-awal pas TKA itu sangat susah, Deos. Jadi banyak dramanya, yang nangis lah, mana yang lapar, mana yang capek, susah banget. Dan emang kami nggak pernah memberi reward sama Deos, karena kalau diberi nanti dia minta duluan, belum ngerjain tugas udah minta hadiahnya duluan. Jadi emang nggak pernah dikasih. Terus saya udah mau menyerah, gimana ini biar mau ngerjain tugas-tugas. Terus suatu saat saya bilang, kalau kamu nggak mau mengerjakan tugas, kamu nggak usah sekolah aja. Saya bilang gitu. Tapi ternyata dia nggak suka dibilangin kayak gitu. Jadi setiap kali dia marah-marah nggak mau sekolah, saya langsung bilang, ya udah kamu nggak usah sekolah. Dia langsung, ayo bu sekolah bu, ayo bu sekolah bu. Nah, jadi setelah itu malam itu dia pasti tanya, besok sekolahnya apa ya bu? Besok sekolahnya apa? Jadi setiap malam dia pasti tanya. Nanti kalau nggak mood lagi, saya bilang gitu lagi, ya nggak usah sekolah aja. Dia langsung, ayo bu sekolah. Gitu. Tapi kalau dia sudah bilang, ayo bu sekolah, saya juga harus langsung siap. Kalau saya nggak siap, nanti mogok lagi. Gitu. Terus untuk sekarang sih sudah nggak ada kendala ya, Suster, karena setiap pagi bangun tidur dia udah tanya, nanti sekolahnya apa bu? Oh nanti sekolahnya ini. Nanti jam 8:30 apa jam 9 itu dia sudah, ayo bu sekolah gitu. Tapi kalau pas dia nggak mood, saya tunggu sampai jam 10. Kok ini anak nggak minta sekolah ya? Ini pasti ada apa-apa ini. Langsung saya, ayo dek sekolah.
bentar Bu, ayo dek sekolah, bentar Bu, sampai 3 kali digituin masih bentar-bentar, itu jurusnya langsung saya keluarkan, udah nggak usah sekolah aja, langsung dia, ayo sekolah Bu, gitu. Jadi cuma itu aja kalau dia sih, dan itu feedback dari guru itu juga sangat penting, karena dia senang sekali kalau misalnya absen, apa tugas-tugas itu udah dibalesin dari guru, senang banget. Misalnya absen, mesti tanyain, Bu, udah dibalesin belum? Bu, udah dibalesin belum? Nanti kalau keselip, misalnya yang bawahnya udah dia belum, nanti marah-marah, kok dia belum dibalesin, kok yang bawah-bawah sudah, gitu. Ya Bu Guru mungkin lagi sibuk, nanti Bu Guru lupa nggak Bu? Jadi kalau dia keselip gitu, saya sering japri gurunya. saya minta maaf loh Bu, ini soalnya dia gini gitu. Jadi dia senang banget kalau itu. Terus kalau yang di Facebook tuh sering saya bacain. Kalau dulu sih saya bacainnya ditambah-tambahin gitu biar dia semangat. Tapi kalau sekarang nggak bisa ditambahin suster karena sudah bisa baca. Jadi kadang dia baca sendiri balasan dari guru itu. Jadi sering tanya aja, udah dibalesin belum? Jadi mungkin itu yang jadi semangatnya. Terus sama setiap dia membuat karya itu ditempelin di dinding, dia senang. Sebetulnya. Mungkin itu. Ini hanya apa yang kami lakukan bersama di sini adalah saling mengenal, menerima dan tumbuh bersama. Itu saja. Mendampingi Semi ya, ini sharing saya selama saya mendampingi Semi dari umur 2 tahun sampai sekarang. Semi itu kan yang pertama itu observasi anak. Sangat penting untuk mengenal anak kita. Jadi dia dari kesukaannya apa, yaitu tadi keinginannya apa. Jadi yang pertama kali yang dilakukan adalah mengobservasi, dan itu terus dilakukan sampai sekarang karena dia bertumbuh terus kan. Dulu saya tidak melakukan ini, jadi saya menyodorkan kegiatan, bikin tema, aktivitas, gitu aja ya. Sampai printable itu kertas-kertas banyak banget, bukti worth it. Jadinya saya melihat dia tidak enjoy gitu. Akhirnya saya mundur ke belakang, saya slow down, saya kenali dulu si Semi. Kayaknya saya ada yang miss di sini gitu. Jadi yang pertama sangat penting mengenali anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pembiasaan. Dari dia bangun tidur, itu harus mandi misalnya. Setelah mandi dia harus sarapan. Dan pembiasaan ini membutuhkan konsisten. Jadi jangan merubah-rubah. Konsistensi itu penting. Dan ketika kita konsisten pembiasaan, itu akan menjadi kebiasaannya dia, ritmenya dia. Seperti itu. Itu yang saya lakukan ya, sharing. Terus observasi pembiasaan dibutuhkan konsisten. Terus untuk belajar itu saya melihat ketertarikan. Jadi saya tidak menyodorkan lagi tema atau aktivitas atau apapun itu. Yang saya lihat adalah ketertarikannya dia apa. Disitulah saya memasukkan sesuatu yang ingin saya ajarkan seperti itu. Misalnya tertarik pada mobil-mobilan. Ya udah kita bikin sensori tentang mobil. Atau bikin sesuatu yang hands on, dan itu menstimulasi indera, pendengaran, dan ucapan. Jadi saya tuh banyak ngomong karena saya itu kan mute dari umur, jadi habis babling itu diem, dan dia tuh cuman nunjuk gini aja maksud saya tuh. Nah, terus dia hanya cuman mampu 5 kata aja, jangankan cerita, ngomong aja cuma 5 katanya. Tuh. Jadi saya tuh banyak ngomong di situ, saya banyak cerita. Dan ini juga penting menurut saya, membacakan buku. Membacakan buku setiap hari itu kami baca buku. Gantian, saya papanya sehari itu bisa 2-3 buku gitu. Dan saya melihat ketika dia dibacakan buku, Semi itu bisa tenang. Seperti itu. Membaca buku, terus kemudian untuk Bapak Hengki tadi ya, yang susah mengingat, ini
tips ya, mungkin saya sharing aja. Si Sam ini kan juga susah ngomong nih, apalagi cerita. Terus dia mulai bisa ngomong sedikit-sedikit itu umur 3 tahunan. Nah, untuk menstimulasi dia bercerita, saya tuh beli buku yang isinya tuh hanya gambar. Isinya tuh gambar aja. Judulnya tuh saya ingat saya tuh Before and After. Jadi gambarnya itu matahari terbit, satunya matahari terbenam gitu. Jadi di situ saya kan kita lihat apa ini gitu. Jadi awalnya saya yang cerita. Lama-lama dia terpancing untuk bercerita apa yang dilihatnya itu seperti itu. Dari situlah dia mulai tertarik untuk bercerita. Dan dia mulai bicaranya tuh mulai bagus 3,5 tahunan seperti itu. Jadi Sam itu kalau ngomong itu benar-benar susah karena tadi screen time itu ya. Dan saat saya baca-baca untuk menstimulasi anak ngomong itu kompleks gitu loh. Tidak alah cuman ngomong gitu aja. Tidak, ternyata itu butuh banyak hal yang harus dia dapatkan sebelum dia ngomong sesuatu, sebelum dia cerita sesuatu, dan itu harus saya penuhi dahulu sebelum dia bisa mengucapkan sesuatu. Itu yang yang mungkin bisa dicoba, siapa tahu ngasih gambar gitu. Jadi menarik dia untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Nah, sekarang kan udah besar nih, saya tambah lagi itu sesi kalau malam ngobrol. Kita bikin seperti kesepakatan karena sekolah gitu ya, atau hal yang lain. Ada peraturan-peraturan yang dia harus patuhi gitu di rumah. Misalnya nonton setiap Sabtu dan Minggu. Gimana supaya caranya dia patuh? Dia kan udah terbentuk nih ritmenya. Jadi ketika kita bernegosiasi nih, tawar menawar nih, jual dan beli nih, nah itu cukup lancar seperti itu. Karena pembiasaan dia yang dari kecil bangun tidur terus beraktivitas. Jadi kerjaan dia itu memang working, kalau bahasa Montessori-nya itu melakukan aktivitas 3 jam cycle, 3 jam dia belajar. Jadi itu pembiasaan dan itu konsisten ya dari kecil sampai sekarang. Seperti itulah. Jadi umur 1,5 tahun itu meskipun dia belum bisa ngomongnya cuma 5 kata, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa membaca dan dia harus bisa membaca. Jadi membaca itu seperti passionnya dia, keinginan yang menggebu-gebu gitu. Setiap bangun tidur, aktivitas yang dicari adalah mengenal huruf dan angka. Itu yang dia lakukan. Karena kebiasaan kami membacakan dia buku. Jadi ketertarikan atas membaca itu sedini mungkin gitu loh. Jadi membacakan buku itu penting banget menurut saya ya, pengalaman. Dan itu membuat sistem itu bahkan bisa menyadari kalau dia belum bisa membaca dan saya harus membaca. Dan sampai umur 3 tahun itu pokoknya saya harus baca. 3 tahun udah mengeja dia meskipun belum bisa merangkai, tapi dia udah bisa ngeja. 3,5 tahun udah baca, 4 tahun udah hajar sudah buku-buku itu udah semua. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia udah dihajarnya, mau tebel tipis sudah dibacanya semua. Dan semakin banyak kosakata yang dia pahami, semakin pemahamannya semakin bagus. Jadi semakin mengerti banyak hal gitu loh. Belajar pun menerima, terus belajar perasaanku, aku senang, aku ini gitu. Jadi kadang malam hari itu saya tanya, Sam, hari ini kamu happy nggak? Gitu. Happy gitu. Sam, hari ini kamu sedih kah? Iya, aku tadi nggak diajak ngobrol sama ibu itu, aku sedih gitu. Jadi penting juga menanyakan apakah dia
excited, apakah dia ini gitu. Seperti itu tips saya. Terima kasih ya Suster, sama Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya, terima kasih Bu untuk tipsnya dan juga pembelajarannya yang dibagikan untuk kita semua dan juga untuk Bapak Ibu semua ya. Semoga Bapak Ibu yang ada di sana yang akan melihat dan juga mendengarkan kisah dari orang tua, keempat orang tua hebat ini juga terinspirasi dengan tips-tips bagaimana mereka mendampingi anak-anaknya, dan tetap kita kembali bahwa mengenal anak itu yang paling utama dan Bapak Ibu sendiri yang akan menemukan tipsnya masing-masing.